Perkenalkan, nama saya Firda Karatul Fitria dengan rekan saya Aiman Sya'diah, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Institut Prima Bangsa, akan membahas materi dengan judul Prinsip-prinsip asas dan faktor yang mempengaruhi, yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Harisa Hardianti Soleha MPD. Materi yang ingin dibahas adalah prinsip-prinsip belajar yang penting dalam proses pembelajaran, serta bagaimana prinsip tersebut berpengaruh bagi siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Mengapa sih prinsip belajar itu penting? Karena pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Lalu, prinsip belajar membantu pembelajaran lebih efektif, membuat kelas lebih hidup dan nyaman. Dapat disimpulkan bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga memahami cara siswa belajar. Prinsip belajar membantu guru merancang pembelajaran yang tepat dan membantu siswa belajar dengan lebih fokus, nyaman, dan bermakna. Prinsip yang pertama ada prinsip perhatian dan motivasi. Siswa itu belajar butuh perhatian. Lalu, guru motivasi mendorong semangat belajar. Lalu ada minat siswa itu sangat berpengaruh. Jadi kesimpulannya, siswa akan belajar dengan baik jika mereka memperhatikan dan memiliki motivasi. Perhatian muncul ketika materi menarik dan sesuai kebutuhan siswa. Motivasi bisa datang dari dalam diri siswa atau dari dorongan guru, orang tua, dan lingkungan. Lalu yang kedua ada prinsip keaktifan. Siswa harus aktif, bukan hanya mendengar. Lalu ada aktif secara fisik dan berpikir, bertanya, berdiskusi, dan mencoba. Kesimpulannya, belajar bukan kegiatan pasif. Siswa perlu aktif bertanya, berdiskusi, mengamati, dan menyimpulkan. Dengan keaktifan ini, siswa lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran. Lalu yang ketiga ada prinsip keterlibatan langsung, yaitu belajar dengan pengalaman langsung. Lalu ada learning by doing. Nah, lalu ada lagi, tidak hanya melihat, tapi melakukan. Kesimpulannya, siswa akan lebih paham jika terlibat langsung dalam pembelajaran. Misalnya, melakukan percobaan, praktik, diskusi kelompok, ataupun presentasi. Pengalaman langsung membuat pembelajaran lebih bermakna. Prinsip pengulangan yaitu ada 3 poin. Yang pertama, latihan membuat paham. Yang kedua, pengulangan membuat ingatan. Yang ketiga, tidak semua materi, tapi yang penting pengulangan dibutuhkan untuk memperkuat pemahaman, terutama materi yang perlu dihafalkan atau dilatih. Namun, pengulangan harus bervariasi agar siswa tidak bosan. Prinsip tantangan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada tantangan menumbuhkan semangat. Yang kedua, soal dan tugas tidak terlalu mudah. Yang ketiga, mendorong rasa ingin tahu. Tantangan membuat siswa termotivasi untuk belajar. Tugas yang menantang, mendorong siswa berpikir, mencari solusi, dan tidak cepat menyerah. Ini membuat pembelajaran lebih menarik. Prinsip balikan dan penguatan. Juga ada 3 poin. Yang pertama, siswa perlu tahu hasil belajarnya. Yang kedua, ujian dan koreksi sangat penting. Yang ketiga, membuat siswa memperbaiki diri. Prinsip balikan dan penguatan yaitu balikan atau umpan balik membantu siswa mengetahui apakah jawabannya benar atau salah.
penguatan seperti pengujian, nilai, atau komentar. Guru dapat meningkatkan kepercayaan diri dan semangat belajar siswa. Di sini ada prinsip perbedaan individual. Juga ada 3 poin. Yang pertama, setiap siswa itu unik. Yang kedua, kemampuan dan cara belajar berbeda. Dan yang terakhir, guru perlu memahami perbedaan. Jadi, prinsip perbedaan individual, tidak semua siswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang sama. Guru perlu menyesuaikan metode dan pendekatan agar semua siswa bisa berkembang sesuai potensinya. Jadi, kesimpulannya, dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar, proses pembelajaran menjadi lebih hidup, efektif, dan menyenangkan. Siswa lebih mudah memahami materi, dan guru dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan bermakna.